Great, good morning. Ya, tema pada pagi hari ini, don't play with God's calling. Jangan bermain-main dengan panggilan Allah. Ya, alright, teman-teman. Bayangkan jika alarm kebakaran berbunyi di sebuah gedung, ya. Tapi ternyata orang-orang tetap duduk, makan gorengan, sambil berkata, nanti dululah. Pertanyaannya, kalau untuk bahaya dunia saja kita bisa panik, ya, panik luar biasa. Mengapa? Untuk panggilan Allah kita bisa santai, bahkan menunda-nunda. Santai bro, santai, gitu kan? Padahal kita sudah dipanggil untuk menjadi umat pilihan Allah, ya. Dan firman Tuhan berkata, jangan sampai kita menjadi suam-suam kuku, sebab Tuhan bisa memuntahkan kita. Wahyu 3 ayat 16. Alright, teman-teman, ya. Saya ibaratkan begini, ya. Kalau kita kertas, ya, katakanlah ini kertas, ya. Ya, ada kertasnya, kertas biasa lah, ya. Katakanlah kertas ini, kertas. Ya, saya pegang ini kertas biasa, kertas sederhana, ya toh. Tapi kalau di kertas ini ada nama Anda di sini, dan saya bilang ini adalah undangan pribadi dari Presiden RI. Wow, langsung rasanya berubah, ya enggak? Mengapa? Karena nilai sebuah panggilan ditentukan siapa yang memanggilnya. Jika presiden, ya, kalau presiden saja membuat kita hormat, apalagi Allah yang menciptakan semesta alam dan jagat raya ini. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, Efesus 4 ayat 1 juga berkata begini, hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Jadi Allah tidak asal memanggil, Dia sudah memilih Anda, bukan karena kita kuat, bukan karena kita baik, bukan kita hebat, tapi karena kasih karunia-Nya, ya. Contoh, ya, yang kita Musa itu orang dari pelarian menjadi pembebas. Musa pernah kan menolak panggilan Tuhan? Dia bilang apa? Aku tidak pantas, aku tidak pandai bicara. Tapi Tuhan berkata apa? Bukankah aku yang membuat lidah manusia? Artinya apa? Kalau aku yang memanggil, aku juga yang memampukan. Ya, luar biasa, ya. Samuel juga mendengar suara Tuhan, tapi tidak mengenal, ya. Dia mendengar, bukan tidak mendengar. Dia mendengar suara Tuhan, tapi Samuel tidak mengenal. Samuel waktu kecil itu berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar pertanyaannya. Apakah kita masih punya telinga yang mendengar panggilannya hari ini? Sama, Yunus, semua orang tahu cerita Yunus, ya. Lari dari panggilan Allah, kan. Yunus lari, tapi Tuhan mengajar, ya. Tuhan mengejar. Karena panggilan Allah tidak bisa dihindari, hanya bisa ditaati atau bisa juga dilawan. Seperti Yunus, kan, dia melawan, kan, ya enggak? Nah, ada cerita, ya. Perhatikan saya ke depan, perhatikan. Ada seorang pemain biola kelas dunia. Namanya siapa? Niccolo Paganini. Semua orang tahu, ini orang terkenal, pemain biola yang kelas dunia. Dalam satu konser besar di panggung yang raksasa, ya, dengan penonton yang luar biasa banyak, dia berkata, ya, saya akan main satu lagu, ya. Pada waktu ia main, tiba-tiba yang terjadi apa? Senarnya satu putus, tapi ia terus main. Perhatikan, ya, ia terus main.
Terus main, ternyata satu senar lagi putus lagi. Ia tetap main, tidak berhenti dia. Dia tetap tenang, dia mainkan lagu itu sampai selesai. Sampai akhirnya hanya tinggal satu senar saja. Dan dia berkata, Paganini dan satu senar. Dia bilang begitu sama penonton. Lalu ia memainkan lagu yang paling indah saat itu dengan hanya satu senar. Pelajarannya apa yang kita ambil hari ini? Allah tidak menuntut kita sempurna. Dia hanya meminta mainkan apa yang tersisa dalam hidupmu untuk aku. God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang dipanggil. Wow, luar biasa ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang jemaat yang setiap kali ditanya pendetanya, saudara mau melayani? Apa dia jawab? Jangan sekarang Pak Pendeta, tolong doakan Pak Pendeta. Minggu depan pendeta itu mendatangi orang itu lagi. Saudara, maukah ikut paduan suara? Apa jawab itu orang? Pak Pendeta, jangan sekarang, doakan ya Pak Pendeta. Sampai suatu hari pendetanya bilang, saudara mau ikut doa semalam suntuk? Apa jawab orang itu? Jemaat itu. Jangan sekarang Pak Pendeta, karena sampai sekarang saja saya, Pak Pendeta, saya masih mendoakan permintaan saya yang minggu pertama yang Pak Pendeta sampaikan. Teman-teman, kadang kita seperti ini. Kita bukan sedang berdoa. Kita sebenarnya apa? Sedang menunda-nunda. Delayed obedience is disobedience. Ketaatan yang ditunda sebenarnya ketidaktaatan. Itu Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 berkata, bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku itu artinya apa? Sudah kenal Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Sudah dipanggil, tapi masih pilih-pilih. Masih menunda-nunda. Kakinya satu di gereja, satu lagi di dunia. Pelayanan, tapi setengah hati. Ibadah, tapi hidupnya tidak berubah. Kita dipanggil bukan untuk menjadi sekedar penonton, melainkan menjadi prajurit Kristus yang militan. Ya, teman-teman, panggilan itu identitas. Who you are. Engkau bangsa yang terpilih. Kita bukan orang sembarangan. Ya, panggilan itu amanat. What you do? Amanat. Mewartakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Panggilan itu komitmen. How you live. Hidup berpadanan dengan Injil. Setia sampai akhir. Ya, your calling is God's assignment wrapped in your daily life. Panggilan Anda adalah penugasan Tuhan yang dibungkus dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jadi pesan moralnya, panggilan Allah adalah kehormatan terbesar. Jangan dipakai main-main, jangan diabaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau Tuhan sudah panggil, jawablah dengan ketaatan. Jadi closing statementnya, teman-teman, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa tujuan ilahi. Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah memilih, sekarang tinggal Anda.
mau menjawab atau tidak, atau menunda-nunda. Teman-teman, mari kita jawab pertanyaan ini dengan jujur ya. Jawab pertanyaan ini dengan jujur sendiri-sendiri ya. Apakah Anda hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan dalam hidup Anda? 2. Di area mana Anda selama ini suam-suam kuku dan perlu bertobat? 3. Panggilan apa yang Tuhan sedang ingatkan kepada Anda hari-hari ini? Terakhir, 4. Jika Tuhan memanggil Anda untuk melangkah, apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu. Kami mengaku bahwa seringkali kami suam-suam kuku, menunda-nunda, bahkan mengabaikan panggilan-Mu. Hari ini kami mau kembali kepadamu. Pulihkan hati kami, bangkitkan komitmen kami, dan kuatkan langkah kami. Tolong kami untuk hidup berpadanan dengan panggilan surgawi yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini atau YouTube ini memberkati Anda, jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya. Bagikan kepada komunitas-komunitas dan orang-orang yang Anda kasih, supaya ada lebih banyak yang jiwanya dikuatkan dan dipulihkan oleh firman Tuhan ini, dan banyak orang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.